Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 12 EA. Pada minggu ke-2, 3 ini di semester genap ini kita akan melanjutkan materi tentang aircraft electrical, di mana pada KD itu kita setelah mempelajari trafo, kita mempelajari tentang baterai. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas secara mendasar saja baterai itu apa, kita pelajari dari kulitnya. Untuk baterai, pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk operasional sebuah perangkat elektronik. Ini bisa apa saja, bisa handphone, bisa laptop, bisa remote control, sampai akhirnya nanti di alat-alat transportasi, mobil, kapal, termasuk nanti pesawat. Secara umum, baterai itu komponennya ada 3, yaitu yang pertama adalah terminal positif atau katodanya, kemudian terminal negatif anodanya, kemudian yang membuat terminal positif dan positif itu bersatu, yaitu penghantarnya atau elektrolit. Nah, elektrolit ini nanti akan menentukan jenis baterai apa yang kita gunakan. Nah, jenis baterai secara umum ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang baterai sekali pakai, itu artinya ketika baterai sudah habis ya sudah, tidak bisa dicas. Kemudian jenis baterai yang kedua ini adalah jenis baterai yang isi ulang atau rechargeable. Berarti ini bisa dicas ketika dia habis. Nah, untuk baterai yang sekali pakai itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah zinc karbon, yang kedua adalah alkalin, yang ketiga litium, yang keempat silver oxide. 4 ini sering kita jumpai di beberapa perlengkapan atau peralatan di rumah kita. Tentu semuanya mengeluarkan tegangan DC. Sebagai gambarnya seperti berikut. Yang zinc karbon ini adalah baterai A2 yang biasa untuk jam atau untuk remote TV misalkan. Nah, kemudian yang alkalin ini harganya sedikit lebih mahal dari yang biasa, everyday atau ABC atau Panasonic itu yang biasa. Kemudian ada yang energizer, itu biasanya menggunakan baterai alkalin. Baterai alkalin ini nanti lebih mahal karena ada elektrolit yang lebih mahal digunakan daripada yang zinc karbon. Kemudian ada lagi baterai litium. Litium yang di sini adalah litium yang hampir seperti energizer, tapi dia ada tulisannya litium. Kemudian yang ada di jam tangan, yang ada di kalkulator, yang ada di motherboard itu ada yang berbentuk silver oxide, koin sama, dua-duanya berbentuk koin, ada yang dari litium. Nah, ini adalah baterai-baterai yang sekali pakai. Jadi ketika dia habis ya sudah, tidak bisa dicas lagi. Kemudian kita masuk ke jenis yang kedua. Namun sebelumnya kita akan ulas secara singkat saja. Dari yang pertama ini adalah zinc carbon. Dari zinc carbon itu namanya heavy duty. Heavy duty. Kalau kalian menjumpai baterai ada tulisannya heavy duty seperti ini, nah itu berarti dia zinc carbon. Zinc carbon itu terminal negatifnya adalah ini, covernya seng ini, kemudian terminal positifnya adalah karbon yang berbentuk batang yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alkalin.
Alkalin kenapa lebih mahal? Karena dia mempunyai daya tahan yang lebih lama. Kemudian kalau yang di zinc karbon tadi positifnya adalah karbon itu sendiri. Kalau yang alkalin itu dia menggunakan potasium hidroksida sebagai elektrolitnya, sebagai penghantarnya antara positif dan negatifnya itu pakai potasium hidroksida. Inilah yang kenapa baterai tersebut dikatakan alkalin karena potasium hidroksida inilah yang disebut-sebut sebagai baterai alkali. Jadi dia memang lebih mahal karena emang daya tahannya juga lebih lama. Kemudian yang kedua, setelah kita dari alkalin kita ke yang ini, yang litium. Litium secara sederhana itu dia mempunyai kelebihan dapat disimpan lama. Jadi kalau beberapa baterai ini yang disimpan tahu-tahu dia mempunyai tegangan yang drop atau hilang energi yang disimpannya, itu kalau litium itu dia lebih awet. Makanya dia disimpan lebih lama. Kemudian mampu bekerja pada suhu rendah. Jadi mungkin untuk zinc karbon dan alkalin ini ketika di suhu rendah dia tidak mampu bekerja. Energizer yang litium ini dia mampu bekerja di suhu rendah. Kemudian ada yang berbentuk koin, ada yang berbentuk batang. Yang koin yang seperti ini, lithium koin. Biasanya ada tulisannya lithium gitu. Terus ini ada tegangannya 3 volt. Kemudian yang di sini ini juga ada tulisannya lithium. Jadi lithium jangan salah, ada yang batang, ada yang koin. Nah, yang terakhir adalah yang silver oxide. Silver oxide ini paling sering kita temui adalah di clocknya prosesor yang ada di motherboard. Kalau kalian punya CPU, kalian bongkar, itu di dalamnya ada silver oxide. Nah, silver oxide ini dia menjadi yang termahal karena dia menggunakan perak. Harganya mahal mengikuti perak karena bahan bakunya adalah perak. Berbentuk koin, terus kadang ada juga di jam tangan, ada di kalkulator, macam-macam. Silver oxide. Oke, kurang lebih itu untuk yang baterai yang hanya sekali pakai tidak bisa dicas. Kemudian kita masuk ke materi baterai yang bisa dicas. Baterai yang bisa dicas itu ada 3. Yang pertama adalah nikat, nikel kadmium. Kemudian yang kedua adalah NiMH, nikel metal hydride. Kemudian yang ketiga adalah baterai Li-ion atau lithium ion. Nah, ketiganya ini juga sering kita jumpai, cuman ketiganya ini sifatnya hanya di piranti tertentu. Misalkan ini ada tulisan Nikon, ini berarti ini adalah baterai dari sebuah kamera digital. Yang sama dengan ini adalah baterai di handphone. Nah, itu pakai yang lithium ion. Nah, kalau yang nikel kadmium seperti ini biasanya GRC, remote control. Kalau kalian bermain remote control, entah yang pesawat remote control atau yang mobil remote control itu biasanya menggunakan ini. Kemudian dulu ada namanya airsoft gun, waktu itu masih legal, itu juga menggunakan ini pemicunya. Kalau yang ini biasanya untuk kamera digital yang lama itu kan menggunakan baterai A2 yang bisa dicas ulang. Nah, itu ini. Nah, kita akan ulas secara sederhana satu persatu. Kita mulai dari yang nikel kadmium dulu. Nikel kadmium itu bahannya adalah nikel oxide hidroksida dan metalik kadmium. Maka dia disebut nikel kadmium. Nah, nikel kadmium ini dia bekerja pada rentan suhu yang panjang. Maksudnya gimana? Jadi dari suhu yang rendah sampai suhu yang tinggi itu dia mampu bekerja. Ini salah satu kelebihan yang nikel kadmium. Kemudian
self discharge 30% per bulan. Jadi kalau ketika ini didiamkan dalam sebulan itu reaksi kimianya dia mampu membuat self discharge sebesar 30% dari kapasitas maksimalnya. Nah, kelebihan yang selanjutnya mengandung racun karsinogenik kadmium. Bukan kelebihan, ini malah justru kekurangan ya. Makanya kalau kalian bekerja pada suatu piranti yang membutuhkan ini, kita tidak boleh sembarangan membuangnya karena ini mengandung racun karsinogenik kadmium. Yang nikel kadmium ini ya. Tuh. Kemudian kita ke selanjutnya baterai nikel metal hydride. Untuk yang baterai nikel metal hydride itu dia mempunyai kapasitas yang lebih tinggi dari ini, dari nikel kadmium. Kemudian dia tidak memiliki racun. Ini tidak memiliki racun, tapi ketika kita membuang sembarangan akan ada reaksi yang buruk terhadap lingkungan. Maka kita harus berhati-hati dengan baterai ini. Kemudian dapat diisi ratusan kali. Kalau kalian punya kamera digital yang lama menggunakan baterai sanyo, itu biasanya memang daya tahannya lama. Ketika kita cas itu bisa berulang kali dan dia bisa sampai ke kapasitas penuh. Itu salah satu kelebihan yang metal hydride. Kemudian kelebihan terakhir adalah dia bisa self discharge itu 40% per bulan. Self discharge-nya bisa sampai 40% per bulan. Untuk yang terakhir, lithium ion sering kita jumpai di laptop, di handphone, di kamera digital yang sekarang, DSLR itu pasti menggunakan ini. Ini adalah baterai di mana daya tahan siklusnya tinggi. Jadi ketika habis dicas itu dia punya daya tahan yang tinggi. Kemudian salah satu kelebihan yang lain adalah dia ringan. Jadi dibandingkan dengan temannya yang dua ini, lithium ion ini mempunyai beban yang paling ringan. Makanya dia sering digunakan di handphone, di kamera itu karena kelebihannya itu salah satunya adalah dia ringan. Dan memiliki kapasitas yang lebih besar dari metal hydride dan nikel kadmium. Kapasitasnya besar. Kita bisa bayangkan laptop kita bisa kalau normal atau dari baru itu bisa 3-4 jam. Padahal untuk menghidupkan laptop itu kita tahu listrik yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Makanya produsen laptop sering menggunakan yang lithium ion. Nah, ya kelebihan yang terakhir adalah hampir sama dengan yang metal hydride. Dia tidak memiliki racun seperti di nikel kadmium. Jadi ini beracun, tidak. Namun keduanya ini jika dibuang sembarangan dia akan mempunyai efek buruk terhadap lingkungan. Maka hati-hati ketika punya baterai seperti ini harus diperlakukan dengan bijaksana supaya tidak mengganggu lingkungan. Demikian untuk presentasi kali ini. Selanjutnya sebagai feedback dari pembelajaran tentang baterai ini, saya minta para siswa mengerjakan tugas presentasi. Ini dilakukan secara kelompok. Harapan saya kalian meskipun secara online tidak bertemu itu tetap bisa saling berkoordinasi, bisa belajar bersama dan bisa mengatasi tanggung jawab dengan baik. Nah, kalian saya beri amanah untuk yang absen 1 sampai absen 10. Silahkan membuat presentasi yang materinya tentang baterai nikel kadmium. Kalian perdalam, kalian perluas dengan silahkan mau browsing atau mau cari buku di mana boleh. Intinya kalian adalah mempresentasikan tentang baterai nikel kadmium. Kemudian yang absen 2, kelompok kedua absen 11 sampai absen 20. Ini 10 siswa ya berarti.
itu silahkan membuat presentasi tentang baterai nikel metal hydride. Ya, mulai dari prinsip kerjanya, kemudian komponen yang ada di dalamnya, kemudian spesifikasinya atau penggunaannya untuk perangkat apa, itu silahkan kalian cari tahu, kemudian kalian buat presentasi. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 3, dari absen 21 sampai siswa yang terakhir. Kalau terakhirnya 31 ya berarti 21 sampai 31. Kalau siswa terakhirnya 32 ya berarti 21 sampai 32. Nah, untuk yang kelompok ketiga ini adalah baterai lithium ion. Ya mungkin ini sedikit lebih mudah dari atas-atasnya, kelompok 1 dan 2. Tapi harapan saya ketiga kelompok ini benar-benar bekerja dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, waktu pengerjaannya 1 minggu, saya hitung dari hari kalian mendapatkan materi ini. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hasil-hasil pekerjaan kalian. Kita tampilkan bersama, nanti kalau memungkinkan kita menggunakan Google Meet atau Zoom atau Webex, kita bisa bahas besok. Yang jelas pengelompokannya adalah 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan 21 sampai terakhir. Materinya jelas, nikel kadmium, nikel metal hydride, dan lithium ion. Penggunaannya apa, prinsip kerjanya gimana, komponen yang ada di dalamnya apa aja, itu silahkan kalian browsing. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Silahkan tugasnya dikerjakan, waktunya panjang, saya harap bisa terselesaikan karena ini kelompoknya 10 orang. Bukan cuma 1, 2, tapi ini 10 orang. Jadi harapan saya minggu depan sudah selesai semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.